semuanya, pada saat ini saya ingin membahas sedikit materi mengenai kelengkungan dan komponen percepatan bagian 2. Tugas ini diberikan untuk memenuhi tugas mandiri ke-7 saya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Karen Megawati dengan NIM 2050459 dengan mata kuliah Kalkulus Vektor dengan dosen mata kuliah DRS Juri Ferry Manuarfa MSI, Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan dengan subtopik yang pertama mengenai komponen percepatan. Untuk gerakan sepanjang kurva dengan vektor posisi RT, vektor singgung satuan adalah T besar T sama dengan R aksen T per nom R aksen T. Vektor ini memenuhi TT dikali TT sama dengan 1. Untuk semua T dengan mendiferensiasikan kedua ruas terhadap T dan menggunakan aturan hasil kali di ruas kiri memberikan TT dikali T aksen T ditambah TT dikali T aksen T sama dengan 0. Ini tereduksi menjadi TT dikali T aksen T sama dengan 0, yang memberitahu kita bahwa TT dan T aksen T tegak lurus untuk semua T. Umumnya T aksen bukan vektor satuan, sehingga kita definisikan vektor normal satuan utama berupa NT sama dengan T aksen T per nom T aksen T. Selanjutnya ada dua jenis percepatan, yaitu percepatan tangensial dan percepatan komponen normal. Yang akan kita lakukan adalah menyatakan vektor percepatan AT sama dengan R double aksen T ke dalam dua komponen, yaitu dalam dua bentuk vektor singgung satuan TT dan vektor normal satuan NT. Secara khusus akan dicari skalar AT dan AN sehingga berlaku A sama dengan ATT ditambah ANN. Karena T sama dengan V per nom V sama dengan V per DS per DT, maka V aksen sama dengan DS per DTT aksen ditambah T D kuadrat S per DT kuadrat. Juga karena A sama dengan V aksen, T aksen sama dengan nom T aksen N, dan nom T aksen sama dengan K ds per dt. Maka diperoleh A sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat T, ditambah ds per dt nom T aksen N sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat T, ditambah dalam kurung ds per dt kuadrat Kn. Komponen percepatan tangensial adalah AT sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat. Selanjutnya komponen percepatan normal adalah AN sama dengan dalam kurung DS per DT kuadrat K. Dari sudut pandang fisika, hal ini menyatakan misalkan kita berkendaraan dan mempercepatnya di jalan lurus, maka AT sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat lebih besar dari 0. Dan K sama dengan 0 sehingga AN sama dengan 0. Jadi dalam hal ini kita akan jatuh terdorong ke belakang tetapi tidak ada dorongan kedua sisi. Di pihak lain, jika kita berbelok arah dengan kecepatan konstan atau ds per dt konstan, maka AT sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat sama dengan 0 dan K lebih besar dari 0 sehingga AN positif. Tetapi jika kita berbelok arah di tikungan sambil mengebut, maka AT dan AN akan positif dan percepatan A akan mengarah ke dalam dan ke depan seperti gambar di slide berikutnya. Akibatnya kita akan merasa terlempar ke belakang dan ke kanan. Untuk menghitung AN cukup dengan memperhatikan bahwa karena T dan N saling tegak lurus, maka nom A kuadrat sama dengan AT kuadrat ditambah AN kuadrat, sehingga berlaku akar nom A kuadrat dikurang AT kuadrat. Akibatnya diperoleh vektor N sama dengan A min ATT per AN. Selanjutnya subtopik yang kedua yaitu bentuk-bentuk vektor komponen-komponen percepatan. Rumus untuk komponen percepatan dalam bentuk vektor posisi R, A sama dengan ATT ditambah ANN, dan dilakukan hasil kali titik kedua ruas terhadap T, maka T kali A sama dengan T kali ATT ditambah ANN sama dengan ATT dikali T ditambah ANT dikali N sama dengan AT1 ditambah AN0 sama dengan AT.
Akibatnya diperoleh AT sama dengan T kali A sama dengan R aksen per nom R aksen dikali R double aksen sama dengan R aksen dikali R double aksen per nom R aksen. Dengan cara serupa untuk rumus AN dengan melakukan hasil kali silang kedua ruas terhadap T, T kali A sama dengan AT T dikali T ditambah AN T kali N sama dengan AT0 ditambah AN T kali N sama dengan AN T kali N. Ambil magnitud kedua sisi diperoleh nom T kali A sama dengan nom AN T kali N sama dengan mutlak AN nom T kali N sama dengan AN nom T nom N sin pi per 2 sama dengan AN dikali 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan AN. Selanjutnya AN sama dengan nom T kali A sama dengan nom R aksen per nom R aksen dikali R double aksen sama dengan nom R aksen dikali R double aksen per nom R aksen. Akhirnya diperoleh rumus bilangan kelengkungan K sama dengan nom R aksen dikali R double aksen per nom R aksen pangkat 3. Selanjutnya subtopik yang ketiga yaitu binormal di suatu titik. Misalkan terdapat kurva C dengan titik P terletak pada C, serta T adalah vektor singgung satuan di P, terdapat tak berhingga banyak vektor satuan yang tegak lurus pada T dan P. Pilih salah satu yang dinamakan normal utama yaitu N sama dengan T aksen per nom T aksen. Salah satu vektor B sama dengan T kali N dinamakan binormal. Vektor binormal tegak lurus pada T dan pada N. Ketiga vektor tersebut yakni T, N, dan B berpanggal di P dan membentuk formasi tangan kanan yang merupakan vektor-vektor satuan saling tegak lurus dan disebut trihedral di P. Bidang yang dibentuk oleh T dan N dinamakan bidang oskulasi di P, terlihat pada gambar pada slide berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Carilah T, N, dan B dan komponen-komponen percepatan normal dan singgung untuk gerak melingkar seragam RT sama dengan A cos omega TI ditambah A sin omega TJ. Untuk penyelesaiannya, T sama dengan R aksen per nom R aksen sama dengan min A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega TJ per nom min A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega TJ sama dengan min sin omega TI ditambah cos omega TJ. Untuk N sama dengan T aksen per nom T aksen sama dengan min omega cos omega TI min omega sin omega TJ per nom min omega cos omega TI min omega sin omega TJ sama dengan min cos omega TI dikurang sin omega TJ. Untuk B, T kali N sama dengan I min sin omega T min cos omega T. Untuk J, cos omega T sin omega T. Untuk K, 0 dan 0. Selanjutnya untuk AT sama dengan R aksen dikali R double aksen per nom R aksen sama dengan dalam kurung min A omega sin omega TI ditambah A omega cos omega TJ dikali dalam kurung min A omega kuadrat cos omega TI dikurang A omega kuadrat sin omega TJ per A omega sama dengan 0. Untuk R aksen dikali R double aksen sama dengan I min A omega sin omega T min A omega kuadrat cos omega T. Untuk J, A omega cos omega T min A omega kuadrat sin omega T. Untuk K, 0 dan 0 sama dengan A kuadrat omega pangkat 3 K. Untuk AN sama dengan nom R aksen dikali R double aksen per nom R aksen sama dengan A kuadrat omega kuadrat per A omega sama dengan A omega kuadrat. Selanjutnya untuk
Contoh soal yang kedua di titik 1, 1/3, carilah T, N, B, AT, AN, dan K untuk gerak kurvi linier RT sama dengan TI ditambah T kuadrat J ditambah 1/3 T pangkat 3K. Untuk penyelesaiannya, R aksen T sama dengan I ditambah 2TJ ditambah T pangkat 2K. Untuk R double aksen T sama dengan 2J ditambah 2TK. Pada T sama dengan 1 yang memberikan titik 1/3, kita mempunyai R aksen sama dengan 1 ditambah 2J tambah K. Untuk R double aksen sama dengan 2J ditambah 2K. Untuk T sama dengan R aksen per nom R aksen sama dengan I ditambah 2J ditambah K per akar 6. Untuk AT sama dengan R aksen dikali R double aksen per nom R aksen sama dengan 6 per akar 6. Selanjutnya untuk AN sama dengan nom R aksen dikali R double aksen per nom R aksen sama dengan 1/6. Untuk I 1, 0. Untuk J 2, 2. Untuk K 1, 2 sama dengan 1 per akar 6. Nom 2I min 2J ditambah 2K sama dengan akar 2. Untuk N sama dengan A kali ATT per AN sama dengan dalam kurung 2J ditambah 2K dikurang dalam kurung I ditambah 2K ditambah K per akar 2 sama dengan min I ditambah K per akar 2. Untuk B sama dengan T kali N sama dengan I 1 per akar 6 min 1 per akar 2. Untuk J 2 per akar 6 dan 0. Untuk K 1 per akar 6, 1 per akar 2 sama dengan 1 per akar 3I dikurang 1 per akar 3J ditambah 1 per akar 3K. Untuk K sama dengan nom R aksen dikali R double aksen per nom R aksen pangkat 3 sama dengan AN per nom R aksen pangkat 2 sama dengan akar 2/6. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai materi kelengkungan dan komponen percepatan bagian 2. Bila ada kesalahan kata yang telah saya ucapkan mohon maaf dan sekian, terima kasih.